Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPA, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini merupakan materi terakhir dari pelajaran kimia, yaitu kita membahas bagian dari unsur periode 4. Ya, kalau di video sebelumnya Ibu menjelaskan unsur periode 4 itu secara teoritis, lalu pembahasan soal, di mana pembahasan soalnya Ibu ngambil soal-soal yang ada memang di buku kalian. Lalu yang ketiga, ini adalah video pembelajaran juga mengenai subtema dari video dari unsur periode 4, yaitu ion kompleks. Ion kompleks itu salah satu contohnya itu adalah suatu senyawa FeCN6 4 kali. Ini sedikit berbeda dengan ion yang sudah kalian pelajari ya. Perbedaannya kalau kalian belajar ada monoatom, ion monoatom misalnya Cl-, Br- ya, atau H+ itu adalah ion, tapi mono, berasal dari satu unsur. Tapi kalau ion poliatomik SO4 2-, CO3 2- dan seterusnya, ya itu poliatomik. Nah ini ada lanjutannya lagi disebut dengan ion kompleks, di mana perbedaannya kalau yang poliatomik itu dia terdiri dari unsur yang sederhana. Kalau ini yang terikatnya itu bentuknya adalah ligan, ya. Jadi dia ligan itu agak sedikit berbeda pengertiannya dengan ion poliatomik. Nanti selanjutnya kita bahas ya, Nak ya. Ini contohnya bentuk molekul dari FeCN6 4-. Di sini atom pusatnya Fe, kita tahu atom pusat adalah unsur yang adanya di tengah-tengah, dikelilingi oleh atom-atom di ini dikelilingnya. Kalau biasanya SO4 2- itu S-nya itu di tengah, O-nya itu di sekelilingnya, ya. O itu adalah unsur. Kalau ini Cn itu berarti dia termasuk ion, ya. Cn ada berapa? Cn ada 6. Berarti 1 2 3 4 5 6. Lalu 4- dari mana? 4- adalah nanti kamu belajar bilangan, ya, kenapa bisa 4- dan seterusnya. Lalu contoh lainnya ini yang bermuatan positif. Jadi ion kompleks itu bisa bermuatan negatif atau dia bermuatan positif. Ya, CuNH3 4 kali, berarti atom pusatnya itu adalah Cu. Nanti NH3 itu mengelilingi Cu. Perhatikan di sini. Nah, ini bentuk dari ion kompleks. Lanjut. Yang akan kita pelajari di pembelajaran ini, pertama definisi dari ion kompleks. Lalu yang kedua, bagian-bagian dari ion kompleks itu ada ligan, ada muatan ion kompleks, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, kita akan tahu bagaimana tabel penamaannya antara ligan dan kation, itu ada penamaan khusus. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu adalah kita akan belajar tabel tata namanya bagaimana, ya. Tata nama dari ion kompleks ataupun dia dalam bentuk kation dan anionnya. Kita lanjut. Definisi berikutnya adalah apa sih definisi dari ion kompleks? Definisi ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Nanti ion kompleks itu akan terdiri dari ion atau atom pusat dan ligan-ligan. Contohnya tadi ya di slide berikutnya, ion yang terbentuk dari kation tunggal tadi FeCu, ya. Lalu nanti dikelilingi oleh anion atau molekul netral, yaitu yang tadi contohnya Cn- sama NH3, ya. Yaitu contohnya itu adalah ligan. Adapun bagian-bagian dari ion kompleks, ya, ada beberapa. Yang pertama ini ionnya. Ini kan ion kompleks negatif yang bermuatan negatif, ya. Ini adalah Fe, itu atom pusat pada ion kompleksnya. Lalu ini Cn-nya itu adalah ligannya. 6 itu adalah jumlah ligan, ya. Jumlah ligannya tadi FeCN6, Fe-nya 1, Cn-nya mengelilingi Fe itu ada 6. Lalu di sini dia muatannya tadi ada
di slide berikutnya. Lalu kalau dia sudah menyatu menjadi suatu kation, menjadi senyawa. Kalau cuma K-nya nggak ada, itu namanya ion kompleks. Tapi kalau ion tersebut sudah bertemu sama yang bermuatan berbeda, ini negatif menjadi positif, maka dia akan menjadi senyawa kompleks. Ya, jadi sekali lagi ada seperti ini bagiannya. Namanya kalium heksasianoferat 2. Nah, penamaannya nanti akan kita pelajari lagi ya. Nah, pengertian yang pertama yang kita sebut ligan. Ligan itu bentuknya bisa anion. Apa sih anion? Anion adalah ion yang bermuatan negatif atau molekul netral yang terikat langsung pada ion atom pusat. Contoh di awal itu Cn sama NH3. Itu ligan, dia akan berikatan dengan Fe dan Cu ya kalau nggak salah tadi yang awal. Nah, ini jenis ligannya. Nanti ligan-ligan yang berikatan itu ada bermacam-macam, ada 3 macam lebih tepatnya. Satu itu disebut dengan unidentat, ia menyumbang 1 pasang elektron bebas. Bidentat itu menyumbang 2 pasang elektron bebas. Polidentat menyumbang lebih dari 2 pasang elektron bebas. Contoh ligannya ya, ini Cn itu adalah ligan ya. Posisinya di sini kalau dalam tanda kurung seperti ini, maka dia adalah ligannya. Nah, lalu pengertian berikutnya adalah atom pusat. Atom pusat adalah tempat di mana ligan berikatan. Ya, yang di awal itu adalah Fe dan Cu. Kalau di sini contohnya adalah Ag. Ag itu pusatnya, Cn itu yang berikatan sama dia, si ligannya itu, tapi di sini udah jumlah Cn-nya itu ada 2. Nah, ini contoh-contoh lain di mana saya kasih warna yang berbeda untuk menunjukkan yang namanya atom pusat itu posisinya di sini. Nah, kalau misalkan ligannya itu bisa berbeda, jadi ligannya itu bisa beda ya, dan ligannya bisa beda, tapi dia nanti tetap berikatan sama atom pusat. Atom pusatnya di sini adalah aluminium. Ya, lanjut. Nah, ini contoh lain dari suatu senyawa ion kompleks di mana Fe itu dia sebagai atom pusatnya, lalu H2O ini dia sebagai ligan, jumlahnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ini muatannya ya, kita akan belajari. Itu nanti akan dikenal dengan heksa aquaferum 3 ya. Saya kasih tanda panahnya heksa aquaferum 3. Nah, ini bentuk molekulnya. Lalu berikutnya kalian sudah belajar pengertian ligan, pengertian atom pusat. Sekarang bilangan koordinasi. Apa sih bilangan koordinasi? Jumlah ligan yang terikat pada kation logam transisi. Jadi jumlah ligan yang terikatnya ada berapa? Nah, ini yang kita perhatikan adalah yang ini. Ini adalah bilangan koordinasi. Jadi berapakah bilangan koordinasinya? Itu adalah 4. Mana atom pusatnya? Cu. Mana ligannya? NH3. Berapa bilangan koordinasinya? 4. Jadi berapa jumlah ligan yang terikat pada kation atau pada ionnya ya, yang ada di sini nih. Oke, lanjut. Nah, juga sama, kalau misalkan dia jumlahnya itu ligannya itu berbeda, tinggal dijumlahkan saja berapa sih bilangan koordinasinya. Nah, kalau ini selama ini ligannya bersifat anion, sekarang ini ligannya bersifat kation. Jadi di sini bisa juga diperpasangan dengan unsur yang ion yang monoatomik. Ini adalah ion polyatomik. Bagaimana dengan muatan ion kompleks? Muatan kompleks itu adalah penjumlahan dari muatan kation dengan ligan yang mengelilinginya. Nah, di sini kamu perhatikan, nah, ini adalah muatannya plus 2. Jadi NH3 nanti kamu akan belajar itu nilainya 0, 0 dikali 4, 0. Lalu Cu tambah 0 sama dengan plus 2. Nanti Cu-nya muatannya plus 2 ya. Ini plus ini muatan dari yang ini. Itu adalah yang saya ngomong, itu adalah muatan dari si Cu. Nah, kita pelajarin di slide selanjutnya.
Ya, ini muatannya +1, ini harusnya ke atas ya. Jadi NH NH3 2 kali plus muatannya. Nah, ini jadi muatannya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, ini beberapa tabel yang kita pakai untuk ion kompleks. Liganya itu bisa bermuatan positif atau dia negatif. Kamu perhatikan di sini, kalau dia dalam bentuk kation, maka liganya itu akhirannya ada akhiran O, okso, kloro, hidrokso, sulfat, tiosulfato, iodo, bromo, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bentuk sini, kation yang bermuatan positif, dia itu namanya seperti biasa, tidak perlu keakhiran O. Jadi ingat sekali lagi, kalau kation itu bernilai negatif, maka ada O, kalau positif itu tidak. Walaupun dia memang senyawanya sama. Kayak Br, kalau di posisi kation bromida, tapi kalau dia dalam bentuk negatif, ya itu disebut dengan bromo. Nah, ini penamaannya lagi nanti kita pelajari, ada yang dalam penamaan bahasa Indonesia, ada yang penamaan secara ilmiahnya dengan diakhiri tambahan at, ya. Cuprit jadi tembaga, Cu, cuprat, kobalt ya kobaltat, jadi akhirannya tambahin at semua. Nah, perhatikan di sini ada contoh soal ion kompleks yang terdiri dari ion pusat Cr3+, ligannya Cl- sebanyak 2, lalu ligan H2O, berapakah muatannya? Kita belajar ini Cr3+ tambah 3 min 2, 2 tambah min 1, terus 4 kali 0, 4, jadi 3 dikurang min 2 itu adalah +1, tambahin 0 sama dengan +1. Maka rumus ion kompleksnya itu adalah Cr, ambil dari sini, H2O, liganya ada 2 ya, liganya ada H2O, ada Cl, ya, kita pakai yang ini karena H2O di sini. Ada berapa ligannya? Ada 4. Lalu berikutnya ligan klorin, ada 2 di sini. Lalu dihitung bisa jadi positif, itu pakai tadi biloxnya masing-masing dijumlahkan, ya, nanti didapatkan harga sini adalah positif. Lalu yang berikutnya, berapakah bilangan oksidasi atom pusat dari ion kompleks ini? Jika dimisalkan bilangan oksidasi itu adalah X, nah, maka di sini X itu sama dengan 2 kali 0, 2 kali min 4. 0 dari mana? 0 dari H2O. Ya, ini dia nilainya 0, dia molekul netral. 2 dari sini. 2 dikali 0 ditambah 4 dikali min 1 karena Cl min, ya. Jadi di sini min 1 itu sama dengan min 1. Berapakah nilai X-nya? Ternyata nilai X-nya adalah +3. Si kromnya itu bernilai 3. Jadi sekali lagi ini ada ketentuan harganya, H2O itu molekul netral, maka dia muatannya 0 dikalikan 2 banyaknya, lalu klor itu termasuk muatan negatif, dikali 4 itu min 1, dijumlahkan semuanya dapatnya positif 3, itu adalah bilox dari krom. Bagaimana dengan tata namanya? Pertama, penamaan kation dulu atau positif dulu baru negatif. Lalu yang kedua, pakai alfabetis, ya, dimana ya kemudian dilanjutkan dengan nama kation logam transisi. Lalu yang berikutnya, nama ligam yang terlibat itu bisa ada dilihat di tabelnya. Di tabelnya tadi sudah dibahas. Lalu ternyata jumlah ligannya itu pakai monoditri untuk menunjukkan misalnya H2O EFECN6. Nah, 6 itu berarti pakai heksa. Ya, heksacyano, ya kan? Nah, itu begitu penamaannya. Lalu berikutnya itu kalau oksidasi ferum 2 itu pakai angka Romawi. Jadi ferumnya bilox keberapa, ya? Ferum biloxnya 2, maka ferum 2 Romawi. Lalu berikutnya
kalau dia ion kompleksnya itu bermuatan negatif, maka itu dikasih akhiran at, ya. Itu untuk tadi aurat, tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Lalu berikutnya ditambahkan juga untuk diperjelas bagian ion kompleks tata nama itu kation dulu, benar tadi sudah dibahas, jumlah ligannya ditulis, lalu anionnya ligannya itu bentuknya anion atau kation. Kalau dia dalam bentuk anion itu akhirannya O, kalau dia kation itu maka dia penamaan biasa, ya. Setelah itu baru penamaan dari atom pusatnya. Nah, atom pusatnya itu ada aturannya lagi. Kalau dia dalam bentuk anion maka dikasih akhiran at, ya. Tadi tambahin a semua kan, karena di sini sifatnya adalah anion, ion yang bermuatan negatif, maka ditambahin akhiran at. Nah, kalau dia ligannya lebih dari satu, itu amonia sama H2O, dia kan dua ligan yang berbeda, maka penulisannya kita lihat dulu yang abstraknya, ya, abjadnya abstrak itu berdasarkan nilai abjadnya. Amonium sama H2O siapakah lebih dulu? Ya, ini kita bisa lihat contohnya. Ini adalah ion klorida, itu monoatomik. Lalu itu tin, itu timah, ya, itu bahasa Inggris. Tin itu berarti timah. Timah 4, klorida. Klorida di mana? Ini klorida. Ya, jadi timah ini mengikat 4 klorida. Ya, ini 4 ini karena dia bilox dari timah itu positif 4. Ini asam basah untuk menunjukkan kalau ikatan ion itu bisa masuk ke dalam beberapa aspek, ya. Nah, ini ketika dia berubah menjadi satu, si Cn itu terjadi pelebaran, ya. Cn yang ini masuk ke sini, ya. Jadi posisinya kamu perhatikan di sini. Lalu di sini nanti ada kelebihannya lagi, itu dia akan memberikan pasangan elektronnya ke Cn. Lalu perhatikan namanya, heksa, itu menunjukkan banyaknya ligan ada berapa. Kan ligannya Cl, ya, berarti berapa jumlah Cl-nya itu ada 6, maka tulisnya heksa. Kloro karena dia anion, aklorostanat, stanat itu si ini karena dia bentuknya anion, klorostanat 4 itu dulu menunjukkan bilox dari si Sn, ya. Nah, ini muatan, ini muatannya. Ada bilangan oksidasi, bilangan koordinasi, ada muatan, itu beda, diperhatikan lagi. Contohnya lagi, ya, untuk penamaan kalium itu ambil dari sini. Tulis nama ligannya dulu, itu 4, maka tetra. Lalu nama ligan siano, ya, karena dia anion. Lalu baru nama atom pusatnya, ya, karena dia anion juga, namanya zinc, tambahin at, zincat. Lalu di sini 2 dari mana? Kita hitung satu persatu. Cn itu min 1. Di tabel sebelumnya ada Cn itu min 1, min 1 kali 4, min 4. Lalu di sini kita sudah tahu ini positifnya 2 berarti 2K plus. Di sini adalah 2 min. Soalnya dia sudah kan harus netral biloxnya senyawa itu. Kalau di sini sudah dinyatakan dia 2K plus, maka ini anionnya adalah yang bermuatan negatif, ini 2 min. Jadi min 1 kali 4 min 4, lalu di sini Zn ditambah min 4 sama dengan plus min 2, maka Zn-nya itu 2 plus. Ya, lalu penamaan ion kompleks positif sama anionnya, perhatikan di sini. Kalau dia yang itu yang dinamakan itu adalah yang ininya dulu, yang positifnya dulu, ya. Penamaannya seperti penamaan biasa, tetra aqua zinc. Tetra itu menunjukkan banyaknya si ligan. Ligan di sini H2O disebut dengan aqua, ya. 4 H2O, 4 tetra aqua, lalu zinc atau pusat. Setelah itu baru penamaan kalau dia sudah berpasangan dengan unsur atau
poliatomik yang mempunyai muatan berbeda. Nah, ini contohnya kompleks ketemu kompleks. Ya, di sini kita sudah dalam bentuk kation, di sini sudah dalam bentuk anion. Dia sama-sama sudah dalam bentuk kompleks, sehingga nanti dia akan menghasilkan tetraaquoz zinc 2 di cyanoargentat. Ya, ini penjelasan lagi bagaimana penamaannya. Ingat sekali lagi jumlah ligannya, nama ligannya, nama atom pusatnya, lalu muatannya berapa. Ya, di sini kalau dia sebagai kation, sebagai anion, ion poliatomiknya, di sini ion poliatomiknya itu bersifat bertindak sebagai kation, bermuatan positif. Dan ini ya penamaan lagi, ya dimana FeCN64-, maka namanya ini adalah heksacyano, ya. Banyaknya sianida, CN itu kan sianida, banyaknya sianida, karena di sini ligannya itu bersifat negatif atau anion, maka dijadikan namanya heksacyano, ya, cyano itu ditambahkan. Lalu di sini ferat, ya, menjadi ferat 2, nanti bisa dilihat. Nah, ini nama-nama senyawa ion senyawa ion kompleks, ya. Lalu ini namanya dari mana? Di amin perak, di ngomongin dari sini, ya. NH3 itu NH3 sebelumnya kita kenal dengan amino, sekarang diganti jadi amina. Jadi aminanya ada 2 yang menempel pada atom pusatnya si Ag, di mana kationnya itu nanti dia mempunyai bilox positif 1, ya. Jadi di amin perak 1, nanti dia berikatan dengan klorida yang muatannya Cl-. Lalu berikutnya di sini kamu perhatikan untuk yang poin 1 sama poin 2. Kalau poin 2 itu dia akhirannya ada argentat, ya, maka dia nanti posisinya dia anion, ini posisinya dia sebagai kation. Jadi kalau anion itu dipakai akhiran at. Oke, ini juga dikasih akhiran at karena dia posisinya di anion, ya. Ini di posisinya di kation. Jadi anion kation penamaannya akan sedikit berbeda. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.